Pemirsa, sidang lanjutan kasus mega korupsi proyek BTS kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang mengagendakan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dari lingkungan Menkominfo. Sebanyak 4 orang saksi akan diperiksa dalam sidang lanjutan kasus korupsi BTS di lingkungan Kominfo dengan 3 terdakwa, yaitu Johnny G. Plate, Yohan Suryanto, dan Anang Ahmad Latif. Keempat saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum berasal dari pejabat Kominfo atau Bakti Kominfo. Dalam persidangan sebelumnya, JPU juga sudah menghadirkan belasan orang saksi dari pejabat Bakti hingga konsultan penanganan proyek BTS. Hakim menegaskan korupsi dengan pengaturan tender ibarat sebuah lingkaran setan yang telah diatur pemenangnya oleh para terdakwa. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Saudara bekerja sama dengan Bakti atau bekerja di Bakti. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang, Esra. Bagaimana hasil persidangan sementara? Ya, selamat siang pemirsa. Sidang lanjutan yang melibatkan nama ex-Menkominfo Johnny G. Plate dalam mega korupsi BTS di lingkungan Menkominfo kembali digelar pada hari ini di Tipikor Jakarta Pusat. Dalam hari ini ada 4 saksi yang diperiksa untuk 3 terdakwa, yakni untuk terdakwa ex-Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, dan yang terakhir adalah ex-direktur Bakti Anang Ahmad Latif. Sementara untuk 3 orang saksi yang diperiksa oleh hakim ataupun jaksa penuntut umum hari ini adalah yang pertama Erwin Kurniawan yang merupakan senior implementasi Bakti, kemudian yang kedua adalah Puji Lestari yang merupakan kepala perbendaharaan ataupun kepala divisi perbendaharaan dan investasi Bakti, sementara yang ketiga adalah Guntoro Prayudi yang merupakan kepala divisi Backbone. Ada beberapa hal yang kami cermati dari kesaksian ataupun penuturan dari satu saksi Erwin Kurniawan yang menyatakan bahwa dari 7.900 pembangunan BTS sesuai dengan proyeksi pemerintah yang disurvei dalam pembangunannya ini hanyalah 5.618. Namun dari 5.618 ini sebanyak 700 BTS sudah ada sinyal ataupun diganti dengan daerah lain untuk kandidasi dari penggantian 700 dari 5.618 ini. Kemudian secara akumulatif disimpulkan bahwa sebanyak 2.000 lebih saja BTS yang dibangun. Ini artinya tidak sesuai dengan target pertama 4.200 dengan anggaran yang cukup tinggi, yakni mencapai 10,8 triliun. Kemudian hal yang saat ini juga dicecar dari hakim adalah untuk saksi kedua berkenaan dengan pengubahan skema anggaran. Kita ketahui ini sempat diketahui skemanya mengalami perubahan sebanyak 7 kali karena ada proses kong kali kong dari masing-masing terdakwa. Dan sejumlah fakta menarik akan kita temukan lagi karena hakim saat ini masih mencecar dari sejumlah saksi terkait kasus BTS di lingkungan Kominfo. Pemirsa, untuk diketahui kasus ini bermula dengan endusan PPATK bekerjasama dengan pihak Kejagung. Para terdakwa merugikan negara sebanyak 8,32 triliun. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.